Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita fil hadrati ma'rifatan kitab dan awal. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih di halaman 30. Qaluhu nah tadi nih. Lakinnahu yuktalu bidurbi unukihi. Lakinnahu tetapi man itu yuktalu dibunuh siapa man bidurbi unukihi dengan memenggal lehernya man bisayfi dengan pedang haddan karena jadi had walau bi sholatin walaupun dengan meninggalkan sholat wahidatin yang satu bisyurutin dengan beberapa syarat madhkuratin yang telah disebutkan fil mutawwalati dalam beberapa kitab yang lebih luas keterangannya. Wahia adapun syurut itu ayyutolaba sekira meminta hu pada man siapa imamun imam auna ibu atau wakilnya imam biadaiha dengan meminta biadaiha dengan melakukan sholat idza doko ketika sempit apa waktunya sholat wa yata'awwadu dan mengancam siapa imam auna ibu hu pada man bil qatli dengan dibunuh in akhroja jika mengeluarkan siapa manha pada sholat anil waktu dari waktu. Fa in akhro maka jika mengakhirkan siapa manha pada sholat wa akhroja dan mengeluarkan siapa manha pada sholat anhu dari waktu istahakko maka berhak siapa man al qatla pada dibunuh. Falau abda maka jika menampakkan siapa man litarki pada meninggalkan sholat menampakkan udhrun pada udhur sahihan yang sah udhur yang bisa diterima au batilan atau udhur yang batil au batilan atau yang batil wamtana'a dan tercegah siapa man minha dari sholat artinya menampakkan udhur yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan sholat fala yuktalu maka tidak boleh dibunuh siapa man wa yaskutu dan gugur apa al-iqabu siksaanhu dari man bil hati dengan dihad. Kalau orang ini menunjukkan alasan sehingga dia meninggalkan sholat maka hadnya gugur jadi dia tidak bisa dipenggal lehernya lagi gitu nggak boleh. Kaghairihi seperti selain sholat min ashabil kaghairihi seperti selain man min ashabil kabairi nyatanya beberapa orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar yang lainnya juga begitu, zina dan lain sebagainya. Misalkan menunjukkan menunjukkan alasan bahwa dia itu tidak ada kehendak atas itu gitu. Ada alasan, ada alibinya gitu. Ya, nanti hadnya bisa gugur. Sumal qatlu kemudian adapun membunuh ba'da khurujil waktu setelah keluarnya waktu itu innama huwa sesungguhnya al qatlu itu litarki karena meninggalkan bila udhrin dengan tanpa udhur ma'at tolabi beserta meminta minhu dari man fil wakti di dalam waktu wamtinaihi dan menolaknya man minal fi'li dari melakukan sholat ba'dahu setelah tolak. Jadi konsekuensi orang boleh mendapatkan had dibunuh, orang boleh dihad atau dibunuh ini alasannya adalah karena dia meninggalkan tanpa udzur atau sudah diminta pada waktunya dia nggak mau melakukan gitu loh. Udah diminta untuk melakukan itu dia nggak mau melakukan. Nah ini baru nanti mendapatkan qatlu. Tapi kalau dia menunjukkan udhurnya ya berarti hadnya ini gugur, had untuk dibunuh ini gugur. Wa inna masaqata sesungguhnya gugur apa hadzal qatlu ini hukum bunuh gugur bitaubati dengan taubat. Nah,
Li'anna mujibahu, karena sesungguhnya yang mewajibkan qatlu huna dalam ini pembahasan itu imtina'uhu, mencegahnya atau menolaknya, man fil waktu di dalam waktu sholat, ma'a imtina'ihi beserta menolaknya, man ba'dahu setelah tolak ba'dahu setelah waktu, setelah khurujil waktu, ba'da tolabil imami setelah memintanya imam, au naibihi atau penggantinya imam, wabi solatihi dan dengan sholatnya man ba'da khurujil waktu setelah keluarnya waktu, wabi solatihi dan dengan sholatnya man ba'da khurujil waktu setelah keluarnya waktu, zalat hilang apa al illatu alasan. Jadi ketika meninggalkan sampai keluar waktunya, tapi setelah keluar waktu dia langsung sholat gitu, meskipun nggak menampakkan dia tobat atau enggaknya, dia langsung mengerjakan sholatnya, ya berarti hilang alasan untuk menjatuhkan had kepada dia gitu. Karena udah otomatis ya berarti dia bertobat gitu kan, karena dia mengganti sholatnya gitu. Kada fi syarhil goyah, kada seperti itu keterangan fi syarhil goyah di dalam syarah al goyah, wa fathil jawadi dan fathil jawad. Wala taskutu dan tidak gugur apa sholatu sholat an ahadin dari seseorang. Fa inna akmalan nasi, maka sesungguhnya paling sempurnanya orang itu al-anbiya'u beberapa nabi, ma'anat takalif beserta sesungguhnya beberapa tuntutan hukum, fi haqqihi dalam haknya anbiya itu atamu lebih sempurna. Nah, jadi sholat itu tidak bisa gugur pada satu orang pun, bahkan nabi yang merupakan manusia paling sempurna, taklifnya atau tuntutan hukum-hukum syariat kepada mereka, pada beliau-beliau itu malah lebih sempurna. Dan ketika menjadi luar biasa atau menjadi hebat alaihi atas man apa al-maradu sakit, walau bi ijra'is sholati, walaupun dengan menjalankan sholat, walau istadda tadi walaupun menjadi hebat alaihi atas man apa al-maradu sakit, walau bi ijra'is sholati, walau dengan menjalankan sholat, ala qalbihi atas hatinya man. Jadi tetap wajib selagi akalnya masih ada, walaupun sakitnya luar biasa. Jadi walaupun hanya bisa dilakukan dengan menjalankan sholat dengan isyaratnya aja, atau dengan menjalankan di hatinya gitu. Illa idza ghaba, kecuali ketika hilang apa akluhu akalnya man, bi ghairi ta'ammudin dengan tanpa sengaja, minhu dari man, atau kecuali ketika sudah hilang akalnya dengan tanpa dia sengaja, maka sholatnya berarti sudah dia nggak ada tuntutan sholat. Qala berkata siapa al-a'immatu as-salasatu, berkata siapa al-a'immatu beberapa imam as-salasatu yang tiga, inna fardhu sholati, sesungguhnya fardunya sholat itu la yaskutu tidak gugur apa fardu sholat anil mukallafi dari mukallaf, madama selagi masih ada apa akluhu akalnya mukallaf, sabitan halnya tetap, liwujudi manatil taklifi, karena wujudnya gantungannya taklif atau kaitannya taklif, wa adapun manatu taklif itu al aklu akal. Jadi taklif, tuntutan hukum-hukum syariat yang baik wajib, sunnah dan lain sebagainya itu berlaku pada mukallaf, kaitannya adalah pada akalnya. Jadi kalau dia masih berakal ya masih kena taklif gitu. Selagi masih punya akal masih kena taklif. Itu kuncinya di situ. Waqala dan berkata siapa al-imamu Imam Abu Hanifah rupanya Abu Hanifah, anaman sesungguhnya man ayana yang perlihatkan siapa man al-mauta pada mati, artinya dia udah mendekati mati gitu, udah melihat tanda-tanda kematian. Dua ajaza dan lemah siapa man anil imai dari berisyarah birasi dengan kepalanya man, sakota maka gugur anhu dari man apa al-fardu perkara wajib, wa alaihi dan atas man amalun, wa alaihi dan itu atas kaul Abu Hanifah, amila melakukan siapa an-nasu beberapa orang, salafan salafan apanya bangsa salafnya, wa khalafan dan bangsa khalafnya,
falam yablugh, maka tidak sampainya pada kita apa anna ahadan, sesungguhnya seseorang minhum dari nas itu amara memerintahkan siapa ahad al muhtadiro pada orang yang sekarat pati, orang yang sekarat mendekati kematian, tidak memerintahkan bisolati dengan solat. Aili annahu, karena sesungguhnya al-muhtadir itu sora jadi apa qalbu, hatinya muhtadir itu ma'allahi, beserta Allah, bersama Allah Ta'ala. Fasara, maka jadi apa hukumnya muhtadir itu hukmal wali, khobarnya soro itu hukmal wali, hukumnya wali al-majdubi, yang majdub, wali yang jadab. Wali yang jadab itu udah nggak bisa diperintahkan pada sholat. Wali jadab itu ya sudah lupa keduniaan, jadi udah lupa, bahkan kadang sampai nggak pakai pakaian, udah nggak kena tuntutan hukum-hukum syariat kayak gitu, nggak kena hukum-hukum fardu, karena dia hatinya udah bersama Allah, dia kemana-mana ingatnya cuma Allah, jadi udah nggak bisa di mata orang normal seperti kita, dia hukumnya seperti orang gila, karena memang bentuknya kayak orang gila, jadi nggak kena tuntutan, kita nggak bisa mengikuti akalnya, jadi kayak orang gila, tapi sebenarnya dia bersama Allah. Wala udra lahu wallahu a'lam bishawab.